Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dosen kami, Romo Armada Rianto CM, dia pernah menceritakan kepada kami tentang keunikan yang dimiliki oleh ikan salmon. Dia mengatakan kepada kami, para mahasiswa, bahwa keunikan ikan salmon itu terletak pada cara hidup ikan salmon itu sendiri. Sejauh apapun ikan salmon itu berenang, pada akhirnya dia akan kembali ke tempat dia berasal atau tempat di mana dia dilahirkan. Setelah itu ikan salmon akan bertelur dan akan menghasilkan benih-benih salmon yang baru. Dan induk ikan salmon pada akhirnya akan mengalami kematian. Romo Armada mengatakan hal ini kepada kami dengan tujuan bahwa hidup manusia itu sebenarnya memiliki satu tujuan, yaitu kembali kepada Tuhan, tempat di mana kita berasal dan diciptakan oleh Tuhan dengan sungguh amat baik. Hari ini, Gereja Semesta Alam akan memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan hari Rabu Abu. Kita umat Kristiani akan memulai masa puasa dan masa pantang kita. Masa puasa dan masa pantang yang akan kita jalani ini kiranya menjadi instrumen bagi umat Kristiani untuk mendekatkan dirinya kembali dengan Tuhan, dengan cara meninggalkan cara hidupnya yang lama dan memulai cara hidup yang lebih baik lagi. Caranya seperti apa? Maka dalam bacaan Injil hari ini, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ketika kita menjalankan puasa dan pantang, jangan bersikap seperti orang munafik. Karena masa puasa dan pantang itu menjadi masa di mana kita mendekatkan diri dan memperbaiki relasi kita dengan Tuhan secara lebih mendalam. Relasi tersebut disebut sebagai relasi personal antara kita dengan Tuhan, bukan menjadikan masa puasa dan pantang sebagai masa di mana manusia membutuhkan pengakuan dari orang lain. Kalau kita melaksanakan puasa dan pantang seperti itu, maka kita disebut sebagai orang-orang yang munafik. Tidak mudah bagi umat Kristiani untuk melaksanakan masa puasa dan masa pantang selama 40 hari ke depan. Ibaratkan seperti ikan salmon yang berjuang melawan arus ketika dia harus kembali ke tempatnya, tempat di mana dia dilahirkan. Maka akan ada banyak tantangan dan godaan yang akan dialami oleh umat Kristiani. Namun saya meyakini satu hal, bahwa di mana ada kesetiaan dan kerendahan hati dan niat baik kita dalam menjalankan masa puasa dan pantang, pada saat itulah kita akan berhasil memperbaiki relasi diri kita dengan Tuhan. Selamat menjalankan masa puasa dan masa Prapaskah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.